Selamat datang saya ucapkan kepada adik-adik mahasiswa yang saat ini sedang ingin melakukan pembelajaran praktek secara mandiri untuk mata kuliah otomasi perpustakaan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari modul bibliografi pada SLIMS. Ya. Jadi modul bibliografi ini adalah suatu modul yang kita pergunakan untuk mengelola koleksi, menambah koleksi, mengedit, ataupun menghapus koleksi. Nah, hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah adik-adik mahasiswa harus memiliki kompetensi dalam hal klasifikasi dan katalogisasi, yang dimana kedua mata kuliah tersebut adik-adik sudah dapat pada semester-semester sebelumnya. Dan yang kedua, adik-adik harus bisa memahami karakteristik buku agar nantinya adik-adik itu secara mudah dapat menemukan di mana letak penulis, di mana letak ISBN, di mana letak kolasi, call number. Ya, jadi bagi orang awam mungkin agak susah ya untuk mencari data biblio pada buku tersebut. Tapi saya rasa buat adik-adik mahasiswa perpustakaan harusnya lebih mudah gitu. Baik, bagaimana cara melakukan entry data pada modul bibliografi? Silahkan adik-adik mahasiswa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Jika ingin menginput buku, kita akan melakukannya di menu bibliografi. Mula-mula kita kunjungi dulu alamat URL untuk SLIMS yang sudah terinstall sebelumnya, kemudian arahkan ke halaman admin. Ganti menjadi login, kemudian enter. Masuk menggunakan username dan password yang sudah kalian buat. Nah, perhatikan di sini, ada navigasi atau menu bibliografi. Kita akan fokus di sini untuk melakukan penginputan buku. Nah, kemudian di bibliografi list ini, kita klik Add New Bibliography. Oke, di sebelah saya kebetulan sudah ada buku tentang metode penelitian kuantitatif. Saya akan mencoba menginput buku ini. Pertama-tama, kita mulai dari title. Ya. Nah, perlu diperhatikan, saya menyarankan adik-adik mahasiswa untuk menghindari penggunaan tanda baca titik koma dan koma ya pada judul, karena itu digunakan untuk separator, pemisah ketika nanti akan melakukan pengolahan data di aplikasi spreadsheet gitu. Nah, misalnya ini ya, metode penelitian, kemudian kuantitatif. Nah, ini kebetulan ada subjudulnya, saya pakai titik 2. Pengembangan hipotesis dan pengujiannya menggunakan Smart PLS. Oke, lanjut ke bawah adalah untuk author. Nah, pada author ini ada pilihannya ya, apakah dia penulis pertama atau penulis selanjutnya. Bahkan di buku itu kadang yang tertulis adalah editornya, translatornya. Nah, ini adik-adik bisa sesuaikan aja ya sama kondisi di buku. Nah, kalau di buku saya memang di sini dia adalah primary author. Jangan lupa untuk nama penulis itu dimulai dari last name-nya ya. Santosa Paulus Insap. Nah, ini kebetulan sudah ada. Saya insert aja. Nah, dia akan bertambah. Untuk statement of responsibility, ini dikosongkan tidak masalah. Sama seperti edisi. Edisi ini biasanya ada tertulis di setiap buku. Edisi 1, edisi revisi. Nah, ini disesuaikan saja dengan bukunya yang adik-adik punya. Kemudian special detail info juga bisa dikosongkan. Untuk bagian item code batch generator ini kita akan lakukan nanti ya. Karena ini kita fokus dulu untuk menambah item. Ya. Nah, untuk GMD ini dibiarin aja teks ya, karena koleksi kita berbentuk teks. Kemudian untuk konten, media, carrier, ini dibiarkan aja not set.
Frekuensi juga kita biarkan karena ini bukan terbitan berkala. Kita lanjut ke ISBN. Biasanya di halaman paling belakang atau cover belakang buku ya. 978 979 29 27 760 9. Nah, kemudian lanjut ke publisher. Nah, ini publishernya adalah penerbit Andi. Nah, ini sorry. Nah, ini kebetulan sudah ada ya penerbit Andi. Nah, kemudian tahunnya di sini dia 2018. Lokasinya di Yogyakarta. Kolasi. Nah, kolasi ini kalian bisa lihat juga biasanya sih di halaman pertama ya. Tambah 308 halaman 16 kali 23 cm. Oke. Nah, ini bukan judul berseri ya. Biasanya yang judul berseri ini bacaan anak-anak gitu. Jadi ini saya kosongin ya. Untuk klasifikasi, nah adik-adik ini harus mengingat lagi nih waktu perkuliahan klasifikasi gitu. Harus paham ya pengkodean klasifikasinya. Karena di sini berkaitan dengan metode penelitian, saya menggunakan 00142. Oke. Nah, untuk call number kita biasanya menggunakan klasifikasi, kemudian 3 digit pengarang, tadi kan Santosa, San, gitu. Kemudian strip untuk huruf pertama pada judul, M, metode penelitian. Nah, San ini adalah Santosa, strip, M ini adalah judul bukunya, metode penelitian. Lanjut ke subjek. Di sini saya gunakan metode penelitian aja. Bahasanya Indonesia, abstraknya saya kosongkan. Ini nggak diisi juga tidak apa-apa. Nah, untuk cover buku, kalian bisa scan bukunya, kalian bisa foto, tapi pastikan dia size-nya di bawah 500 KB. Ya, kemudian kita browse, upload. Nah, file attachment ini dia kosongkan, ini juga dikosongkan. Yang di sini biarkan aja dia supaya dia tampil nanti buku itu di halaman opak. Nah, ini dibiarin juga. Terakhir kita pilih save. Nah, ini sudah ada keterangan tersimpan. Coba kita lihat sekarang di bibliographic list. Nah, ini udah tersimpan ya. Tapi di sini dia masih kosong. Artinya dia belum memiliki eksemplar. Ya, jadi pada tahap ini kita sudah berhasil menginput satu item. Jadi satu buku, ya. Jadi ini sudah sukses ya. Untuk selanjutnya kita akan mencoba menginput eksemplarnya. Nah, kita baru saja berhasil menambahkan satu koleksi pada bibliografi. Namun kita tidak berhenti di situ. Kita masih butuh satu proses lagi, yaitu menambahkan eksemplar. Jadi yang kita lakukan tadi adalah menambah judul buku. Dan yang akan kita lakukan selanjutnya adalah menambah eksemplarnya. Kalau di dalam modul bibliografi itu kita sebut sebagai item. Lalu bagaimana cara menambah eksemplar? Silakan adik-adik mahasiswa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Untuk menambah jumlah eksemplar, kita bisa mulai dari menu bibliographic list. Nah, di sini terlihat ada satu buku yang sudah kita input sebelumnya. Hanya saja dia masih tidak punya eksemplar. Cara menambah eksemplarnya adalah dengan mengklik gambar pensil di sini untuk melakukan edit. Nah, kemudian kita pilih edit, scroll ke bawah. Nah, di sini ya.
Di sini kalau kalian menggunakan pattern, kalian bisa menambahnya di sini. Tapi kita mulai dari yang manual. Kita anggap saja buku yang saya input tadi itu memiliki 3 eksemplar. Jadi saya akan menambah item sebanyak 3 kali di sini. Saya klik add new item. Oke. Biasanya dalam pengkodean, setiap instansi itu punya polanya masing-masing ya. Seperti contoh, mungkin saya SSL 0001. Ya, ini adalah item code. Item code ini adalah unik, tidak boleh kembar. Ya. Nah, kemudian untuk call number ini kalian tidak usah hapus, kalian hanya menambahkan C.1, artinya ini copy yang ke-1 gitu ya. Ya, jadi tadi sudah input item code, kemudian call number-nya kita tambahi C1 ke bawah. Nah, ini ada pilihannya reference, textbook, atau fiction ya. Di sini anggap aja itu adalah textbook. Kita langsung pilih save. Nah, di sini nambah. Jadi saya sudah memiliki 1 eksemplar. Saya bisa nambah lagi eksemplarnya untuk SSL 0002. Berarti di sini dia adalah copy 2. Saya ganti jadi textbook. Save. Oke, kita tambah 1 lagi untuk eksemplarnya. SSL 0003. Ini adalah copy yang ketiga. Perlu diperhatikan teman-temannya. Nanti setelah semua eksemplar ini di input, kalian harus mulai lagi dengan nomor 4. Ya. Nanti C-nya 1 gitu. Ya. Oke, ini kita textbook save. Nah, jadi di sini saya sudah punya 3 eksemplar. Kalau sudah, kita update. Nah, perhatikan di sini. Di sini sudah ada 3. Ya, kalau kita lihat di home, di sini terlihat dashboardnya. Saya memiliki 1 judul buku dengan 3 eksemplar. Ya. Nah, seperti itu ya. Atau kita bisa lihat dari item list. Nah, item list ini adalah list dari keseluruhan eksemplar yang kita miliki. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai input semua buku dan semua eksemplar, kalian tinggal ngeprint labelnya. Caranya dicentang saja yang mau diprint. Kalau sudah dicentang, add to print QQ. Oke? Setelah itu kita pilih yang print label for select data. Nah, ini ya. Nanti tinggal kalian save, ini pilih aja nanti printernya. Setelah itu di print seperti itu. Nah, sama juga ketika kita mau ngeprint barcode. Kita pilih item barcode printing, kita centang yang mau di print. Kita add to print queue. Oke. Oke, setelah itu baru kita print barcode for select data. Nah, ini ya. Nanti tinggal kalian print aja nih. Oke, jadi untuk di menu bibliografi list, gambaran besarnya seperti itu yang kalian bisa lakukan. Nah, sampai pada tahap ini, adik-adik mahasiswa telah berhasil menambah koleksi pada modul bibliografi. Ya, sudah bisa menambah judul dan menambah eksemplar. Jadi saya mengharapkan adik-adik mahasiswa ini untuk terus melatih, ya, terus mencoba menambah lagi buku supaya terbiasa. Ya, jadi sekian video pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya.